wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril asar wa madadil jar wa ajma'na fi kulli aqwal wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Sebelum kita memulai untuk membacakan sejarah Masjid Ba'alawi Kota Tarim, kebiasaan daripada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, beliau mengirimkan Fatihah, beliau mengirimkan doa kepada donatur, kepada yang telah membangun masjid yang telah meninggal dunia. Kita kirimkan Fatihah kepada nama-nama donatur yang telah membantu banyak dalam pembangunan ini masjid, dalam dakwahnya Habib Muhammad, kepada Habib Muhammad, kepada almarhum Habib Muhammad bin Abdul Qadir Al-Attas dari Jakarta, kemudian kepada Abdullah Subhan bin Abdul Qadir Singapura, dan begitu juga kepada yang telah membangun ini masjid yang telah wafat, yang telah meninggal. Mudah-mudahan min ahli jannah, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat mereka, dan mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa mereka. Dan begitu juga para donatur-donatur yang telah membantu, yang mereka sekarang dalam keadaan sakit, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan sehat walafiat. Yang banyak masalah, mudah-mudahan Allah mudahkan masalahnya, dan mudah-mudahan Allah mudahkan semua hajatnya, semua urusannya. Ala hadhihi niyyah wa qulun ya salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sejarah Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim. Awal mula Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim Hadramut. Ini masjid yang sangat bersejarah di Kota Tarim, yang sangat bersejarah di Hadramut. Ini masjid yang pertama kali dibangun oleh anak cucunya Rasulullah SAW pada abad yang ke-6. Di masjid ini tidak dijalankan atau mengerjakan atau mengamalkan sesuatu kecuali yang muktamad para ulama. Kemudian Masjid Ba'alawi Tarim telah melahirkan banyaknya para ulama dan para wali Allah, dan juga Masjid Ba'alawi Kota Tarim sangat banyak para aulia dan para ulama yang telah sholat, yang telah melakukan ibadah di masjid tersebut. Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim itu mempunyai beberapa nama. Awal mulanya masjid tersebut bernama Masjid Bani Ahmad. Yang membangun adalah dari kalangan Bani Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu daripada keturunan Sayyidina Ali bin Ubaidillah, kemudian Sayyidina Jadid bin Ubaidillah, kemudian Sayyidina Basri bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Ketiga orang ini ketika masuk kota Hadramut, ketika masuk kota Tarim, mereka merencanakan untuk membangun sebuah masjid yang digagas, yang dibangun ketika itu, yang diketuai oleh Sayyidina Ali, Syekh Ali Khalaq Kasam bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Oleh karena itu terkenalnya Masjid Ba'alawi di Kota Tarim tersebut dibangun oleh Sayyidina Ali, Syekh Ali Khalaq Kasam, karena semua itu gagasan daripada beliau. Yang kedua, masjid tersebut ada yang memberikan dengan nama Masjidil Ghaul, karena di masjid tersebut tempatnya al-awliya, tempatnya wali Allah, tempatnya as-salihin. Mereka melakukan ibadah, mereka melakukan majelis-majelis. Bahwasanya masjid tersebut semisal Al-Faqih Al-Muqaddam
kemudian semisal Habib Abdurrahman As-Segaf dan seluruh para aulia yang ada di kota Tarim. Mereka sholat tahajud, ibadah malam hari di masjid tersebut. Ketika 1 jam sebelum subuh, mereka semua pada keluar masjid tersebut untuk kembali kepada masjid masing-masing, karena mereka menjadi imam pada masjid masing-masing. Ketika 1 jam 1 malam, ketika di tengah malam, mereka datang ke masjid tersebut untuk melakukan ibadah, untuk melakukan sholat tahajud. Karena kebiasaan tersebut, sehingga keadaan Masjid Ba'alawi ketika malam hari semisal siang, karena apa? Banyaknya yang melakukan ibadah, banyaknya yang melakukan sholat, sehingga malam hari tidak pernah dimatikan lampu karena banyaknya yang datang ke masjid tersebut. Dan yang kemudian, yang ketiga, masjid tersebut dengan nama yang dikenal sampai sekarang, yaitu Masjid Ba'alawi, karena dinisbahkan kepada Habib Abdullah Ba'alawi yang bernama lengkap Habib Abdullah bin Alwi Al-Ghuyur bin Faqihul Muqaddam bin Faqihul Muqaddam Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahibul Mirbat, dinisbahkan kepada Habib Abdullah bin Habib Abdullah Al-Ba'alawi karena beliau sangat berperan penting daripada masjid tersebut. Beliau mengajar, beliau ibadah, beliau mewakafkan sangat banyak hartanya kepada Masjid Ba'alawi Kota Tarim. Beliau seorang yang sangat terkenal akan kedermawanannya. Di zaman tersebut banyak para habaib yang berjasa untuk masjid tersebut. Akan tetapi ada satu yang menonjol di antara yang lainnya, yaitu Habib Abdullah Ba'alawi. Dinisbahkan kepada beliau karena beberapa hal, di antaranya beliau mewakafkan tanah yang banyak untuk Masjid Ba'alawi. Kemudian yang kedua, beliau mewakafkan kebun-kebun puluhan hektar buat kemaslahan masjid tersebut. Kemudian yang ketiga, beliau mewakafkan, memberikan uang sebesar 100.000 dinar disumbangkan untuk kemaslahan masjid tersebut. Pembangunan Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim, tanahnya diambil daripada Bait Zubair, mengambil tanah daripada tempat tersebut karena tanahnya kepastian akan halal tanah tersebut. Tanah tersebut tempatnya Sayyidina Ali Khalaq Qasam, dan jaraknya dari Masjid Ba'alawi Kota Tarim ke Bait Zubair lebih kurang 12 km. Tanahnya diambil daripada tempat yang sangat jauh. Itu semua karena perhatiannya beliau, kehalalannya tanah untuk masjid tersebut. Masjid tersebut diperluas oleh Al-Habib Umar Al-Muqdad, dan beliau mengatakan bahwa bangunan ini akan terus ada, tidak akan rusak ila yaumil qiyamah. Masjid ini akan makmur sampai hari kiamat. Masjid ini akan tetap makmur sampai hari kiamat. Sehingga di masjid tersebut penuh akan keberkahan. Tidak ada sejengkal lantai pun di masjid tersebut kecuali telah sholat atau sujud beribu-ribu wali Allah, beribu-ribu as-salihin yang sholat di masjid tersebut. Sehingga disebutkan Al-Imam Asy-Syawah menyebutkan keberkahan Masjid Ba'alawi, orang yang sholat 1 rakaat saja, orang yang sholat 1 rakaat saja akan diberi keberkahan yang luar biasa. Yang masuk di situ tidak mungkin hancur secara sia-sia atau celaka, dan yang sujud di situ tidak akan pernah nampak malaikat Malik, yaitu neraka. Di zaman tersebut Masjid Ba'alawi Kota Tarim ini masjid menjadi sentral di Kota Tarim. Kalau ada musafir, orang yang datang dari jauh, mereka langsung ditundukkan ke masjid tersebut. Dan begitu juga para fuqara, karena masjid tersebut disediakan tempat istirahat sementara, dan begitu juga makanan, dan begitu juga obat-obatan secara gratis. Di masjid tersebut yang menjadi imam dari Al bin Hamid, yang keturunan dari Habib Abdullah Ba'alawi, sekarang ini menjadi imam masjid tersebut daripada putra Al Habib Hamid bin Muhammad
Al bin Hamid, yaitu menantu daripada Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Habib. Disebutkan oleh para ulama mengenai tentang Masjid Kota Tarim. Disebutkan Khidir alaihi salam setiap asar hari Jumat di akhir bulan sholat asar di Masjid Ba'alawi tersebut. Dan disebutkan juga di dalam kitab Syarah Ainiyah, setiap Syekh Ali Khalaq Qasam, setiap beliau sholat dan ketika beliau mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, beliau terus mengulangi bacaan tersebut, beliau terus mengulangi assalam tersebut sampai mendengar jawaban langsung daripada Habib Muhammad, daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jawaban waalaikumsalam ya Syekh. Begitu mulianya beliau, dan itu suaranya Rasulullah, bukan didengar oleh beliau sendiri, akan tetapi yang sholat jamaah bersama beliau, yang hadir di masjid tersebut juga ikut mendengarkan suara jawab salam daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diberi julukan dengan Khalaq Qasam karena beliau membeli sebidang tanah dengan harga 20.000 dinar dan memberi nama dengan nama Qasam, mirip dengan tanah mereka yang ada di Basrah, sehingga tanah tersebut menjadi sebuah desa sekarang dikenal dengan nama beliau yaitu Khalaq Qasam. Dan Syekh Ali Khalaq Qasam meninggal di tahun 529 Hijriah. Semoga yang kita harapkan keberkahan, kelebihan, kemuliaan Masjid Ba'alawi yang ada di Kota Tarim, ada Masjid Ba'alawi ini, Masjid Ba'alawi di Simpang Ulim. Amin ya rabbal alamin. Masjid Ba'alawi di Simpang Ulim ini Masjid Ba'alawi kelima di dunia. Yang pertama adanya di Kota Tarim Hadramut, kedua adanya di Huraidah Hadramut, ketiga adanya di Singapura, keempat adanya di Jambi Indonesia, kelima adanya di Simpang Ulim Aceh Timur. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Attas, beliau orang tua kita, guru kita, beliau sudah lama punya niat dan keinginan untuk membangun ini Masjid Ba'alawi agar kita bisa merasakan gimana keadaan Kota Tarim yang dikenal kota Simuali dan tersebarnya agama Islam melalui para ulama-ulama daripada Kota Tarim tersebut ke seluruh penjuru dunia, semisal yang kita kenal di Indonesia yang dikenal dengan Wali Songo. Karena perhatiannya mereka, perhatiannya orang-orang soleh, perhatiannya ulama daripada negeri tersebut akan penyebarannya agama Islam. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita bisa untuk ziarah mendatangi Kota Tarim tersebut. Amin ya rabbal alamin. Dan juga semoga kita mempunyai ikatan erat, ta'alluq hati kita dengan para ulama dan Kota Tarim tersebut. Karena Aceh mempunyai hubungan yang erat dengan Kota Tarim. Aceh mempunyai hubungan yang erat dengan Hadramut. Ulama-ulama di Aceh mempunyai komunikasi, hubungan yang erat dengan ulama-ulama Tarim. Salah satu bukti yang kita tahu, yang kita kenal, yaitu Tengku di Anjong, Al-Habib Abu Bakar bin Husain Faqih, dan banyaknya kebiasaan, tradisi, adat keagamaan di Aceh sama dengan kota tersebut. Dan alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita menghadiri majelis peringatan peresmian Masjid Ba'alawi Kota Tarim. Berkumpulnya para habaib, para cucunya Rasulullah, dan berkumpulnya para ulama Aceh, khususnya para Abu, Abi, Tengku, dan ulama-ulama yang lainnya. Ini hajatnya beliau yang sudah lama, ini hajatnya beliau dari sebelum-sebelumnya. Semoga ini persatuan dan hubungan yang erat dan baik para habaib, duriyahnya Rasulullah, para ulama-ulama, Abu, Abi, Walid, Tengku, semuanya mudah-mudahan diberikan istiqamah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal
alamin. Dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Atas membangun Masjid Ba'alawi agar mendapatkan kemuliaan, keberkahan untuk beliau dan keluarga dan masyarakat Sipakuling dan masyarakat Aceh dan umumnya untuk kaum muslimin sedunia. Semoga amal baik pembangunan Masjid Ba'alawi ini selalu diberikan keberkahan dan dimudahkan semua hajatnya. Dan semoga yang membantu pembangunan ini masjid, baik dalam segi pikiran, tenaga, ekonomi, semoga Allah membalas dengan ribuan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Untuk nasab beliau, agar kita lebih kenal, lebih mengetahui kepada beliau dengan bernasabkan Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Ahmad bin Ali bin Husain bin Al-Habib Sahib Ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas. Dari beliau sampai kepada Sahibul Ratib, dari nasab beliau sampai kepada penyusun Ratib Al-Atas, beliau yang ke-11. Dan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas dikenal akan menyusun Ratib Al-Atas. Dan kemudian Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Al-Ghuyur bin Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Sahibul Mirbat bin Syekh Ali Khalaqasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Baghir bin Ali bin Husain bin Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa Fatimah Az-Zahra bintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki seorang istri yang bernama Syarifah Maryam binti Ahmad Al-Attas dan seorang putri Syarifah Fatimah binti Muhammad Al-Attas, dan juga menantu beliau Habib Muhsin bin Zaid Al-Attas serta 4 orang cucunya beliau, Said Umar Al-Attas yang sekarang belajar di Jamiatul Ahqaf Kota Tarim, dan kemudian cucu beliau Syarifah Zahra Al-Attas, Syarifah Alawiyah Al-Attas dan Said Ali Al-Attas. Semoga hajatnya Habib Muhammad, hajatnya guru kita, orang tua kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga mudah-mudahan keluarga besarnya beliau mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Minta maaf kalau dalam berbicara kesalahan dalam berbicara hadau ya ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.